Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas C, jurusan Psikologi, mata kuliah Biopsikologi. Hari ini kami akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Fungsional Konektivitas Otak pada Gangguan Kecemasan, Studi fMRI Multicenter oleh Lalhammer dan tim tahun 2024. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengapa jurnal ini relevan dengan biopsikologi. Yang pertama, jurnal ini menghubungkan biologi dengan perilaku. Ini menunjukkan bahwa struktur otak berhubungan dengan perilaku cemas. Kecemasan bukan hanya sekadar pikiran, tetapi memiliki dasar fisik di dalam otak. Yang kedua, jurnal ini menjelaskan mekanisme neural dan fisiologis. Misalnya ada jalur dari koneksi otak tertentu seperti konektivitas antara insula dan thalamus yang kemudian mempengaruhi kesadaran kita terhadap sensasi tubuh dan akhirnya memunculkan respon fisik seperti jantung berdebar atau keringat dingin. Yang ketiga, penelitian ini melihat kecemasan sebagai bagian dari sistem pertahanan biologis yang sudah berkembang. Jadi melibatkan area otak primitif seperti PAG dan amigdala sampai area korteks. Yang keempat, aplikasi neuroscience dalam psikologi klinis. Penelitian ini menggunakan teknologi fMRI untuk memahami gangguan mental dan membuka jalan untuk terapi berbasis neuroscience. Selanjutnya, saya akan menerangkan variabel dan definisi. Yang pertama, identifikasi variabel bebas dan terikat. Variabel bebas atau independent variable, variabel yang berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh variabel lain. Variabel ini dapat diubah untuk melihat efek atau pengaruhnya terhadap variabel lain. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable. Variabel yang diukur dalam penelitian maka dianggap sebagai masalah yang akan diteliti. Variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain dan variabel yang terjadi akibat dari variabel bebas. Dari judul jurnal yang kami kutip, konektivitas fungsional keadaan istirahat pada gangguan kecemasan, sebuah studi fMRI multicenter. Variabel bebas pada jurnal ini adalah gangguan kecemasan, dan variabel terikat pada jurnal ini adalah koneksi atau fungsi istirahat. Definisi konseptual dan operasional. Definisi konseptual menjelaskan karakteristik suatu masalah yang diteliti atau memberikan petunjuk. Terdapat abstrak, gangguan kecemasan atau anxiety disorder atau AD yang disingkat dikaitkan dengan perubahan konektivitas dalam jaringan otak berskala besar. Terdapat sumber molekuler psikiatri. Tujuannya adalah untuk menyelidiki perbedaan konektivitas fungsional dalam sampel gangguan AD, SAD, SP, dan HC yaitu normal. Definisi operasional menentukan bagaimana suatu variabel atau objek yang dapat diukur. Yang pertama terdapat konkret. Peneliti menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional pada istirahat untuk menyelidiki perbedaan konektivitas fungsional. Terdapat pula indikatornya. Yang pertama ada gangguan panik atau panic disorder atau agorafobia yang disingkat PD atau AG. Yang kedua, gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Yang ketiga, fobia spesifik atau SP. Tujuan peneliti adalah menganalisis variasi RSFC antara berbagai AD dan kontrol sehat atau HC. Perbandingan lintas gangguan langsung pada sampel yang mencakup PD atau AG, SAD, dan SP. Studi multicenter besar, Protect AD dan Spider VR. Ketiga, mengukur variabel secara biologis. Secara biologis, gangguan kecemasan diukur secara biologis melalui pemantauan fisiologis. Fisiologis adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan faal atau fungsi dan kerja dari organ, jaringan, atau sel dalam suatu makhluk hidup, serta tentang berlangsungnya sistem kehidupan secara normal. Cara mengukurnya dengan alat fMRI yang dapat menggambarkan atau menunjukkan aktivitas otak yang tidak seimbang, yang melibatkan respon dan emosi. Ciri-cirinya adalah peningkatan detak jantung, tekanan darah, pernafasan, aktivitas otot, atau yang terlihat secara fisik. Mengukur variabel secara psikologis. Secara psikologis, gangguan kecemasan adalah kondisi mental yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah cemas, kedua khawatir, yang ketiga takut yang berlebihan, yang keempat adalah mudah marah. Cara mengukurnya dengan cara yang pertama, penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi yang dibagi menjadi dua, yakni verbal dan non-verbal. Selanjutnya untuk hipotesis atau masalah penelitian dalam artikel tersebut, diantaranya satu, untuk mencari tahu apa perbedaan konektivitas fungsional otak saat istirahat pada penderita gangguan kecemasan dengan menggunakan teknik fMRI. Yang kedua, untuk menginvestigasi apakah ada perbedaan konektivitas fungsional otak pada saat istirahat antara penderita gangguan kecemasan seperti anxiety disorder, panic disorder atau agorafobia, social anxiety disorder,
dan spesifik fobia dengan kelompok kontrol sehat atau healthy control. Terus yang ketiga, para peneliti ingin mengetahui apakah konektivitas yang ditemukan dapat mendukung pengembangan pengobatan yang lebih personal dan berbasis neuroscience. Lalu untuk kaitannya dengan biopsikologi, penelitian tersebut berkaitan erat dengan mekanisme neural karena mengeksplorasi bagaimana jaringan syaraf otak berinteraksi dan berfungsi pada perubahan yang terjadi akibat dari gangguan kecemasan. Dengan latar belakang teori mekanisme neural dalam konteks gangguan kecemasan menjelaskan bagaimana perubahan pada level syaraf otak seperti konektivitas, aktivitas, dan interaksi antar wilayah otak karena gejala kecemasan yang berlebihan, sulit mengendalikan rasa takut, dan pola pikir yang cemas, berdasarkan pada neuroimaging seperti fMRI. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan neuroimaging berbasis fMRI. Jenis fMRI yang dipakai adalah resting stage fMRI, yaitu pemindaian otak saat istirahat, sehingga bisa melihat bagaimana area otak saling terhubung tanpa tugas terkhusus. Latar teori penelitian ini berangkat dari model neurofisiologi kecemasan. Model ini menjelaskan bahwa kecemasan muncul karena adanya ketidakseimbangan antara respon naluriah terhadap ancaman, yang dikendalikan oleh sistem limbik, dengan regulasi kognitif yang dijalankan oleh korteks prefrontal. Kalau kognitivitas antara keduanya terganggu, maka gejala kecemasan bisa muncul dan mempengaruhi efektivitas terapi. Studi ini menggunakan desain perbandingan lintas diagnosis cross disorder compression menggunakan penggambaran resonansi magnetik fungsional dalam keadaan istirahat, atau bisa disebut juga RSVMRI. Jumlah partisipasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 439 pasien yang belum mendapatkan pengobatan. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, 154 pasien dengan gangguan panik dan atau agorafobia. Yang kedua, yaitu 95 pasien dengan gangguan kecemasan sosial. Yang ketiga, yaitu 190 pasien dengan fobia spesifik. Dan ada pula 105 orang sehat sebagai kontrol. Data penelitian ini diperoleh dari 2 uji klinik multicenter di Jerman, yaitu PROTECT-AD dan SPIDER-VR. Alat ukur dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian utama. Pertama, alat berbasis pencitraan yaitu MRI struktural untuk melihat anatomi otak serta resting state fMRI untuk memetakan aktivitas otak secara alamiah. Yang kedua, alat ukur berbasis klinis berupa skala penilaian. 2 dari 6 yang ada di PPT yaitu Clinic Global Impression untuk menilai kondisi klinik secara keseluruhan serta Back Depression Inventory untuk menilai gejala depresi. Dalam penelitian gangguan kecemasan, pendekatan biologis utama yang digunakan ialah fMRI dan kognitivitas fungsional fMRI. Dengan mengukur aktivitas otak lewat perubahan oksigen darah, bisa disebut dengan sinyal BOD. Sedangkan untuk resting state fMRI, yaitu dilakukan saat otak istirahat, memetakan kognitivitas fungsional antara jaringan otak untuk melihat fungsional cognitivity, hubungan antara sinkron area otak tanpa tugas tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan kesimpulan dari penelitian. Hasil utama penelitian yang pertama, penelitian ini menemukan adanya perbedaan pola konektivitas otak di antara ketiga jenis pasien gangguan kecemasan dan menentang asumsi bahwa ketiganya memiliki pola konektivitas otak yang sama. Kemudian pada pasien panic disorder juga ditemukan adanya konektivitas yang meningkat di antara insula, hipokampus, dan amigdala dengan talamus. Namun juga terdapat konektivitas yang menurun di antara dorsomedial prefrontal cortex dengan periaqueductal gray dengan anterior cingulate cortex. Kemudian pada pasien social anxiety disorder adanya koneksi negatif yang menurun di area kortikal antara insula dengan orbitofrontal cortex. Dan pada pasien spesifik fobia justru tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi dalam keadaan istirahat, konektivitas otak mereka sama dengan orang yang sehat. Dan gangguan itu hanya muncul ketika adanya stimulus fobia saat mereka terpapar oleh pemicu. Kemudian poin selanjutnya, tidak ada korelasi signifikan antara tingkat keparahan gejala dengan pola konektivitas otak. Dan juga peneliti ingin RSFMRI ini kedepannya bisa sebagai alat bantu diagnosis dan evaluasi terapi masa depan. Lalu kesimpulannya, setiap jenis gangguan kecemasan punya pola konektivitas otak yang unik. Dan temuan ini, jurnal ini menyoroti gangguan kecemasan punya pola konektivitas otak yang berbeda dan nggak bisa disamaratakan. Sehingga terapi di masa depan lebih baik disesuaikan dengan gangguan dan sesuai pola otak individu atau personalized treatment berbasis neuroscience.
Demikian presentasi dari kami kelompok 13. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah menyimak.